A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi daiman abada wa salatan wa tasliman ala rasulihi dawaman lubada. Yang saya hormati Dr. Haja Mehmediati Ya'qub MPDI sebagai Wakil Ketua 1 Stit Urwatul Wuska Jombang. Yang saya hormati Dr. Haja Zahratun Nikmah MPD sebagai Kaprodi MPI Stit Urwatul Wuska Jombang. Yang saya hormati para narasumber atau pemateri, yaitu sahabat saya Dr. Andi Asrifan MPD, serta sahabat saya yang telah mengundang untuk memberikan materi pada webinar ini, yaitu Ibu Dr. Qurrati Ayun MPD. Dan yang saya banggakan para hadirin, para peserta webinar yang telah aktif untuk mengikuti kegiatan ini. Melalui video ini juga saya ingin memohon maaf karena tidak dapat hadir secara langsung untuk mengikuti webinar melalui Zoom. Namun saya hanya dapat menyapa dan men-sharing beberapa pengetahuan dengan sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, tentang bagaimana upaya peningkatan pendidikan keagamaan di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, para peserta webinar yang saya banggakan, nama saya Saidna Zulfikar bin Tahir. Saya adalah seorang dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ikraburu di Maluku. Perkenalkanlah saya untuk menyampaikan materi saya pada kesempatan webinar ini tentang 4 tips dalam meningkatkan pendidikan keagamaan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, sebagai pendahuluan atau pengantar dari materi saya ingin sedikit flashback untuk menjelaskan tentang apa itu pendidikan dan menggambarkan sedikit fenomena yang terjadi dewasa ini di negara kita tercinta ini. Jika kita merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di situ jelas dikatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar yang sistematis dan terukur dalam upaya meningkatkan perilaku peserta didik dari tidak baik menjadi baik dan dari jadi baik menjadi lebih baik. Itulah tujuan daripada pendidikan nasional. Terlebih lagi jika kita lihat pendidikan agama Islam yang ada di negara kita ini. Mungkin dari taman kanak-kanak hingga taman-taman universitas, ruang-ruang akademis, bahkan hingga pada majelis-majelis taklim, kita senantiasa disuguhkan dan diberikan tentang pendidikan agama Islam. Jika kita bayangkan berarti sudah berpuluh-puluh tahun lebih kita memperoleh apa yang dinamakan dengan pendidikan agama Islam. Sayangnya, di sini saya memaparkan data crime index, indeks daripada kriminalitas yang terjadi di negara kita. Bayangkan dari tahun 2017, 18 hingga 19, indeks kriminal di Indonesia itu kian hari kian meningkat. Dari tahun 2018 yang mana terdapat sekitar 67% tingkat kriminalitas, di tahun 2018 meningkat, dan apalagi di tahun 2019 tingkat kriminalitas di Indonesia itu terjadi peningkatan sebanyak 71%. Bayangkan Bapak Ibu. Apalagi tentang kejahatan remaja. Kejahatan remaja pun dari tahun ke tahun kita lihat ternyata mengalami peningkatan. Tentang kriminalitas seksual. Data juga memaparkan bahwa kriminalitas dalam bidang seksualitas baik remaja maupun yang bukan remaja di negara kita ini kian hari kian meningkat. Terlebih lagi kita melihat survei dari Kemenkes di tahun 2019 menemukan bahwa ada 97% anak muda atau remaja yang mengakses dan membuka pornografi melalui internet. Jadi coba kita bayangkan,
Pendidikan yang mempunyai tujuan yang begitu mulia, ditambah lagi dengan berbagai pendidikan agama, pelajaran agama yang kita peroleh sejak taman kanak-kanak hingga saat ini kita masih peroleh, kok masih bisa terjadi begitu banyak kriminalitas dan kejahatan di negara kita ini. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada apa gerangan yang terjadi? Mengapa tingkat kejahatan semakin meningkat? Tingkat kejahatan tidak berbanding lurus dengan pendidikan yang kita ayomi, pendidikan agama yang kita peroleh. Kenapa tidak ada pengaruhnya ini? Baik Bapak Ibu, olehnya itu saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Don't blame others. Tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Cuma menyarankan bagi kita sebagai pendidik untuk merenungkan kembali, mentadabur, menta'amul, bermuhasabah, merefleksikan kembali. Ada apa dengan diri saya sebagai pengajar? Ada apa dengan siswa saya? Coba kita renungkan, kita bayangkan, kita pikirkan ada apa pada diri saya dan ada apa pada diri peserta didik saya. Kalau tidak bisa bayangkan, bolehlah menyanyi. Ada apa denganmu? Kutanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan? Silahkan bertanya, renungkan, tanpa harus melakukan judgement atas kesalahan orang lain. Karena pada prinsipnya man satara ala muslimin satarallahu umurahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah pasti akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi di sini fungsi kita untuk bermuhasabah, merefleksikan kembali apa kira-kira yang sedang terjadi. Nah, saya tidak ingin menyalahkan orang lain. Dari kira-kira hasil renungan saya, maka saya berikan 4 tips sedikit saja, jangan terlalu banyak. 4 tips dalam rangka meningkatkan pendidikan keagamaan kita masing-masing. Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, tips yang pertama tentunya adalah niat. Karena innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi perbaikilah niat Bapak Ibu sebagai pendidik. Apakah niat itu sebatas ingin menjadi PNS saja? Apakah niat untuk mendidik itu sebatas untuk memamerkan kemampuan, kepintaran kita kepada orang lain? Apakah niat yang ada di hati kita ketika mendidik hanya sebatas untuk mendapat kedudukan? Apakah niat kita ini sebatas hanya untuk mendapatkan uang dan menyambung hidup kita? Perbaiki niat yang ada pada siswa didik kita. Untuk apa mereka belajar ilmu pengetahuan dan untuk apa mereka pelajari itu ilmu agama. Bukan sebatas nilai-nilai 180 yang tertera. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah dan lulus ataupun wisuda, Bapak Ibu sekalian. Tanamkan kepada peserta didik kita nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak sejak dini kepada mereka. Misalnya saja saya biasanya itu ketika ujian mid test ataupun UAS test, kadang saya mengatakan kepada mahasiswa bahwa silakan nyontek. Karena profesor pun akan menyontek dalam tulisan profesor, menurut ini dalam ini, menurut ini dalam ini. Makanya siswa atau mahasiswa saya ketika ujian, saya akan bebaskan mereka untuk menyontek. Yang penting referensinya jelas. Misalnya jika dia menulis jawaban 1 menyontek dari Halimah di samping kiri dia akan menjawab jawaban dia nomor 2 dalam kurung Halimah di samping kiri saya. Nah, kayak begitu nilai-nilai moral yang kita tanamkan. Terkadang pula ketika saya sudah bisa mengetahui dan mengukur kemampuan mahasiswa saya, terkadang saya hanya memberikan lembaran nilai. Wahai mahasiswa sekalian, tolong isi nilai sesuai dengan yang kalian rasa. Jika kalian merasa bahwa kalian berhak mendapat nilai A, silahkan tulis A.
Jika kalian merasa dan sadar bahwa kalian hanya kemampuan kalian untuk mendapatkan nilai B, tulis nilai B. Sebaliknya jika kalian merasa atau bisa mengukur bahwa kemampuan kalian sebatas nilai C, tulis nilai C atau nilai D. Saya berikan kepada mahasiswa untuk mengisi. Nah, di antara mahasiswa ada 3 orang yang mengisi nilai mereka C. Kemudian saya ubah nilai itu. Saya ubah nilai mereka menjadi nilai A. Mereka pun datang bertanya kepada saya, "Pak, kok bisa? Kok bisa nilai saya kasih C, Bapak kasih A?" Nah, saya jelaskan kepada mereka, "Mahasiswaku, dengarkan baik-baik. Sepintar apapun kamu, sealim, seahli ibadah apapun kamu, sekaya apapun kamu, setinggi apapun jabatan kamu, kalau kamu tidak jujur, maka percuma." Bayangkan ketika mau salat, kita berniat, usalli lillahi ta'ala. Mau puasa, lillahi ta'ala. Jujur kita mengatakan bahwa semata-mata karena Allah, padahal tidak. Ada niat-niat terselubung. Makanya nilai mahasiswa saya ubah menjadi A disebabkan karena kejujuran mereka. Itu nilai dari kejujuran mereka yang sudah ditanamkan moral-moral akhlak kepada mereka bahwa pentingnya jujur bagi mereka di hari kemudian kelak. Tips yang kedua adalah amalia oriented atau worship oriented. Pembelajaran atau pendidikan agama Islam orientasinya adalah pada amal perbuatan para siswa. Bukan hanya terfokus pada angka-angka, nilai-nilai, hafalan-hafalan. Untuk apa mereka menghafal yang banyak tanpa mengamalkan apa yang mereka pelajari? Bukankah prinsipnya adalah al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin? Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Nah, jadi orientasi dari pendidikan itu bagaimana kita arahkan bahwa siswa itu dapat mengaplikasikan. Apakah penilaian itu bisa dilakukan dengan teman sebaya ataupun menggunakan orang tua dalam mengevaluasi amaliyah anak-anak mereka di rumah ataupun di lingkungan sekolah? Boleh, silahkan. Yang penting amaliyahnya itu yang menjadi sasaran utama, bukan lagi pada angka-angka yang dinilai berdasarkan hafalan-hafalan yang dipelajari oleh anak-anak. Nah, tips yang ketiga adalah pembelajaran tuntas atau mastery learning. Artinya, ketika dalam mengajarkan agama kepada peserta didik kita, upayakan agar materi yang kita berikan betul-betul tuntas. Karena pada prinsipnya adalah bahwa ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qallah. Amal perbuatan yang dicinta oleh Allah itu adalah amal yang konsisten meskipun hanya sedikit. Jadi ajarlah kepada siswa kita sedikit namun dia konsisten. Konsisten dalam pengetahuan, dalam bersikap, dalam berperilaku, dan dalam mengamalkan apa yang mereka tahu. Mengamalkan sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari. Sehingga hal itu akan ta'awud, berbekas, berakar, bagaikan orang yang telah terbiasa makan 3 kali dalam sehari. Coba bayangkan jika 1 kali ia tinggalkan makannya, maka ia akan merasa lapar. Nah, begitupun tujuan daripada pembelajaran tuntas, agar siswa kita itu merasa butuh dengan agama, butuh dengan amalia-amalia yang telah mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Mereka akan merasa itu semua adalah kebutuhan, bukan semata-mata kepada kewajiban sebagai seorang hamba belaka. Nah, itulah tujuan daripada pembelajaran tuntas. Bila perlu di tingkat SD kelas 1, selama kelas 1 SD hanya belajar tentang salat. Bagaimana salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat duha, salat sunat lainnya, salat mayit dan lain sebagainya. Sehingga tuntas mereka ketahui dan mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Tips yang keempat, Bapak Ibu, para peserta webinar yang saya muliakan, yang terakhir adalah hindari
dari dosa dan segala bentuk kemaksiatan. Hal inilah yang kerap kali dikeluhkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kepada gurunya Imam Waqi' tentang susahnya ia belajar, susahnya menghafal, yang sering kita kenal dengan syakautu ila waqi'in syu'a hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Yang artinya bahwa ilmu pengetahuan yang kita peroleh dengan cara yang tidak baik ataupun ada hal-hal yang buruk yang kita kerjakan, maka apa yang akan kita peroleh tidak akan bertahan di otak kita. Artinya apa yang kita peroleh dari ilmu pengetahuan itu akan sampai pada short term memory tanpa berpaling, tanpa berpindah kepada long term memory, sehingga apa yang kita dapatkan dengan mudah pula hilang dari ingatan kita. Karena apa? Karena tidak ada berkah dan tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang tukang penebang pohon yang jikalau ia menebang pohon di suatu hutan tanpa meminta izin kepada apa yang ada di hutan itu, pasti akibatnya ketika pohon itu tumbang, maka pohon itu akan menghantam kepala orang yang menebang pohon itu. Begitu pula ketika kita membaca, mempelajari ilmu, jangan sekali-kali mencuri ilmu. Mencuri itu adalah dosa. Jangan mencuri ilmu. Apalagi di saat zaman sekarang ini. Ilmu agama dapat diperoleh di internet, di YouTube, dimanapun kita bisa mengaksesnya. Tapi jangan mencuri, jangan menyangka bahwa ilmu-ilmu itu disebarkan secara ikhlas begitu saja oleh penulisnya. Akan tetapi ada adab dalam menuntut ilmu. Misalnya ketika kita mendengar ceramah dari salah satu ustadz, mungkin saja Ustadz Abdul Samad, Ustadz Khalik Basalama, ketika kita mendengarkan, kemudian kita berkata kepada orang lain bahwa saya bisa begini, saya begini, padahal baru saja kita dengarkan di YouTube. Nah, itu namanya pencuri ilmu. Agar tidak menjadi pencuri ilmu, ada adab di situ. Minta izinlah ketika Anda membaca, ketika Anda menonton video ceramah salah seorang ustadz, misalnya Ustadz Abdul Samad, maka bacalah, kirimkanlah Al-Fatihah kepada Rasul, Al-Fatihah kepada Ustadz Abdul Samad yang telah membagi ilmunya, kepada Ustadz Khalik, kepada Buya Yahya yang telah membagi ilmu mereka. Semoga ilmu yang mereka berikan kepada kita melalui YouTube itu bisa juga bermanfaat, bisa berberkah, dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita tahu akan senantiasa kita amalkan dengan baik karena semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, olehnya itu 4 tips yang saya berikan mudah-mudahan dapat memberikan gambaran ataupun pencerahan dan motivasi kepada kita dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak kita, terutama tentang ilmu-ilmu agama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.